Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan pada kesempatan hari ini. Tuhan boleh izinkan kami untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan tolong kami di dalam keberdosaan kami untuk memahami akan firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Mampukan kami Tuhan, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi ya Tuhan kami benar-benar melakukannya dalam hidup kami masing-masing. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan nyata di dalam hidup kami. Pimpin ya Tuhan jam pemberitaan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan pada hari ini saya mengajak kita untuk sama-sama merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama yang akan kita buka di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat pertama sampai ayat yang ke-4. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini di dalam Bilangan pasal 14 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Untuk itu saya akan membacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel karena Musa dan Harun, kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Amin untuk sejauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu topik yang tentunya adalah satu topik yang sangat menarik, yaitu di mana saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dengan judul renungan yang akan kita sama-sama menyimak pada hari ini ialah kehendak Tuhan versus kehendak manusia. Kehendak Tuhan versus kehendak manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang kehendak, secara sederhana Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dapat didefinisikan sebagai suatu keinginan, kemauan, dan harapan yang keras terhadap sesuatu. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbalik dari judul renungan pada hari ini, maka ini adalah peperangan antara kehendak manusia dengan kehendak Allah, atau perlawanan antara keinginan manusia dengan keinginan Allah, dan kemauan Allah dengan kemauan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dengan sungguh serius, maka kalau kita perhatikan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mulai dari Kejadian 3, peperangan ini sedang berlangsung saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oleh karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan belum tahu tentang waktunya, namun yang jelas Dia akan datang kembali. Maka konsekuensi logisnya adalah kita pun tidak tahu
kapan peperangan ini akan usai. Dalam teks yang telah kita baca, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjelaskan kepada kita bahwa bangsa Israel memberontak, marah-marah, bersungut-sungut kepada Musa, Harun, dan bahkan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan memberontak kepada Allah. Karena yang memanggil Musa dan Harun untuk memimpin bangsa Israel ialah Allah sendiri. Maka ketika mereka memberontak kepada utusan Allah, maka ini adalah pemberontakan bangsa Israel secara tidak langsung kepada Allah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka kalau kita perhatikan mulai dari Bilangan pasal 13, maka di sini dikisahkan bahwa ketika 12 orang dari setiap suku yang diutus dari masing-masing suku, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diutus kepala pemimpin mereka untuk mensurvei tanah perjanjian. Karena mereka sekarang sudah berada di perbatasan di tanah perjanjian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan mereka mensurvei selama 40 hari. Dan setelah mereka mensurvei selama 40 hari, maka mereka pulang kembali di kemah mereka dan menceritakan akan hasil survei yang telah mereka lakukan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Namun ada suatu peristiwa yang sangat sengit yang terjadi dalam bagian ini adalah di antara 12 orang yang diutus oleh Musa untuk mensurvei tanah perjanjian menimbulkan suatu konflik yang sungguh serius, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam teks Alkitab kalau kita perhatikan dari pasal 13 menjelaskan bahwa menurut 10 suku Israel yang diutus oleh Musa, bahwa tanah perjanjian adalah suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Mereka mengatakan bahwa kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini dapat kita lihat di dalam Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai 28 dan di ayat yang ke-31 sampai 33, saudara-saudara. Sedangkan 2 suku yang tersisa juga menceritakan hasil survei selama 40 hari tentang tanah perjanjian, saudara-saudara. Mereka mengatakan bahwa negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ini dapat kita lihat di dalam Bilangan 14 ayat 7 sampai 9, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kedua survei inilah yang menimbulkan bangsa Israel memberontak kepada Musa, Harun, dan bahkan kepada Allah. Maka di sini dapat melihat bahwa oleh karena kecondongan hati mereka atau karena kecondongan hati bangsa Israel yang tidak mempercayai Allah yang berdaulat dalam segala aspek kehidupan mereka, membuat mereka lebih mendengarkan 10 suku yang juga tidak mempercayai Allah dan yang lebih melihat diri mereka sendiri seperti belalang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka melihat diri mereka seperti belalang dan mereka lupa bahwa Allah itu sedang bersama-sama dengan mereka.
Inilah persoalan yang terjadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai aplikasi dalam peristiwa ini ialah apakah suara mayoritas itu selalu benar? Apakah suara terbanyak itu menunjukkan sebuah kebenaran? Atau sedangkan suara minoritas itu apakah selalu salah, saudara-saudara? Tidak juga. Sebab kebenaran tidak bergantung pada minoritas atau mayoritas, saudara-saudara, melainkan Allah berada di pihak siapa. Melainkan saya ulangi sekali lagi bahwa mayoritas tidak menunjukkan sebuah kebenaran, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Melainkan siapakah yang memimpin mereka? Apakah mereka melihat Allah di sana atau tidak, saudara-saudara? Sebab Allah adalah sumber kebenaran. Di mana Allah bertahta, disitulah terjadi kebenaran yang sejati. Ini yang kita harus pegang benar-benar, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah persoalan utama bangsa Israel, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Walaupun Allah telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, memimpin mereka melewati Laut Teberau dengan tetap berjalan kaki, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Allah memimpin mereka melalui tiang api dan tiang awan, saudara-saudara, menyediakan makanan dan minuman. Akan tetapi karena kecondongan hati mereka yang tidak mempercayai Allah, mereka terus memberontak kepada Allah. Kita dapat melihat di dalam bagian teks beberapa bagian Alkitab di dalamnya yang menjelaskan bahwa bangsa Israel berulang-ulang untuk memberontak kepada Allah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan salah satu teks yang menjelaskan kepada kita seperti yang telah kita baca tadi. Mereka mengatakan, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik, kata mereka, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka menganggap bahwa ketika mereka diperbudak di Mesir itu adalah lebih baik, adalah sesuatu yang baik bagi mereka, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka mengatakan, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Sungguh suatu hal yang mustahil bisa terjadi seperti orang yang telah dipimpin oleh Tuhan, saudara-saudara. Mereka telah melalui berbagai peristiwa dan Allah selalu hadir untuk memimpin mereka. Namun sekarang mereka sudah ada di perbatasan dan mereka lagi memberontak kepada Allah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Disinilah terjadi peperangan yang sengit antara kehendak Allah dengan kehendak manusia. Terjadi perlawanan antara keinginan Allah dengan keinginan manusia dan kemauan Allah dengan kemauan manusia. Allah menghendaki bangsa Israel untuk menikmati tanah Kanaan sebagaimana Allah telah menjanjikan tanah itu kepada nenek moyang mereka, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Namun satu hal yang kita tidak lupa, yaitu Tuhan pun menginginkan mereka untuk melewati itu harus berbagai pembentukan untuk masuk di tanah perjanjian. Tuhan ingin supaya bangsa Israel melewati berbagai proses lebih dulu untuk masuk di tanah perjanjian. Namun apa yang diinginkan oleh bangsa Israel, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi kehendak daripada manusia, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel menghendaki supaya mereka kembali di tanah Mesir dan bekerja lagi kepada Raja Firaun untuk diperbudak dengan kerja paksa, saudara-saudara.
Mereka lebih ingin untuk kembali ke Mesir, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan tantangan yang ada. Setelah mereka melewati berbagai peristiwa dan Allah hadir di sana untuk menolong mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang saya mengajak kita untuk refleksi sedikit. Mari kita coba untuk membayangkan bersama-sama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saudara dan saya berada di dalam posisi bangsa Israel. Kalau saudara dan saya berada di posisi bangsa Israel, kira-kira apa yang akan saudara dan saya lakukan? Apakah saudara dan saya melanjutkan perjalanan bersama dengan Tuhan, atau berbalik kepada orang Mesir untuk diperbudak lagi? Apakah saudara dan saya terus percaya dan tetap setia kepada Allah dengan kehidupan yang penuh dengan tantangan, rintangan, dan kehidupan yang berliku-liku di dalam dunia ini? Atau kita malah membelakangi Allah? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita semua pasti akan menjawab, ya, jelas dong, mengikuti kehendak Tuhan. Saya akan tetap bertahan untuk jalan bersama-sama dengan Tuhan, walaupun harus melewati berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup yang Tuhan izinkan. Wow, luar biasa kalau ada orang yang seperti ini. Mungkin juga kita akan berpikir bahwa apalagi Allah telah membebaskan kita dari perbudakan orang yang tidak memiliki kemanusiaan. Tentu saja kita akan mengikuti kehendak Tuhan untuk menikmati tanah perjanjian. Bahkan kita dapat menyaksikan dengan berbagai mujizat yang Tuhan nyatakan kepada kita. Ketika kita tidak tahu lagi harus melangkah kemana, saudara-saudara, di samping kiri kita tebing yang begitu tinggi, sedangkan di samping kanan kita adalah juga tebing yang begitu tinggi, sedangkan di belakang kita itu adalah ada orang Mesir untuk mengejar kita, sedangkan di depan kita ada laut yang begitu luas, saudara-saudara. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat menyaksikan Tuhan hadir membukakan jalan bagi kita. Laut yang begitu dalam dan luas oleh kuasa Allah mengeringkannya dan kita berjalan dengan aman. Kita tetap berjalan kaki tanpa perahu, saudara-saudara. Ketika kita kehausan di padang gurun belantara, Allah hadir memberikan air lewat bukit batu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita ingin untuk makanan daging karena bosan dengan makan manas setiap hari gitu ya, Tuhan hadir memberikan daging di sana, mengirimkan burung puyuh, saudara-saudara yang sangat lezat. Tentu kita akan berkata, ya, saya akan tetap berkomitmen untuk mengikuti Allah. Tetapi tunggu dulu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penjelasan di atas belum selesai. Di dalam Alkitab mengisahkan bahwa bangsa Israel berada di padang gurun Paran. Mereka sekarang sudah berada di padang gurun Paran, saudara-saudara, yaitu perbatasan di tanah perjanjian. Sedikit lagi mereka masuk di dalam tanah perjanjian. Dan disinilah mereka memberontak kepada Allah. Namun sebelum mereka tiba di padang gurun Paran, Allah telah membawa bangsa Israel berkeliling di padang gurun belantara. Bangsa Israel hanya bisa menunggu perintah dari Musa tentang segala sesuatu yang mereka lakukan. Ketika Musa naik di
di Gunung Sinai untuk berbicara kepada Allah selama 40 hari untuk menerima 10 perintah Allah yang ditulis dalam 2 loh batu. Mereka hanya bisa menunggu, diam, dan tanpa bekerja, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika bangsa Israel hanya bisa menunggu perintah dari Musa, sedangkan Musa tidak bersama dengan mereka, bangsa Israel mulai gelisah. Siapakah yang memimpin mereka? Dan mereka membuat patung lembu emas, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti Allah orang Mesir yang memperbudak mereka. Mereka mengatakan, inilah yang menjadi pemimpin kami. Karena Musa tidak pulang-pulang, saudara-saudara, selama 40 hari. Selain daripada itu, apa yang menjadi pekerjaan bangsa Israel, saudara-saudara, selama mereka keluar dari Mesir, ialah mendengarkan Musa berbicara tentang berbagai hukum-hukum Taurat dan peraturan yang membatasi kebebasan mereka. Dan ketika mereka melanggar, maka hukumannya ialah nyawa mereka sendiri, saudara-saudara. Kita dapat melihat akan berbagai peraturan-peraturan di dalam kitab Imamat. Mungkin juga banyak yang saya dengar, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika membaca kitab Imamat, banyak yang ngantuk, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apalagi pada saat itu Tuhan berbicara kepada, mungkin kalau kita berada dalam posisi bangsa Israel, Musa itu mendiktekan peraturan-peraturan seperti ini. Apa yang akan kita lakukan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Satu lagi pekerjaan mereka lakukan, yaitu pekerjaan yang paling bodoh, ya, dalam tanda kutip, pekerjaan paling bodoh, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu pekerjaan untuk mengintip, saudara-saudara. Apa yang mereka intip, saudara-saudara, bukan seperti Daud, ya, yang mengintip orang yang sedang mandi, bukan, saudara-saudara. Melainkan mereka mengintip apakah mana telah turun, gitu ya. Apakah itu sudah turun? Kalau sudah turun, mereka keluar untuk memilih dan mereka makan, saudara-saudara. Mereka intip apakah burung puyuh sudah turun, sudah datangkah, gitu ya. Dan mereka kalau sudah datang, mereka keluar dan menangkapnya dan mereka masak dan makan di sana. Dan mereka mengintip lagi, saudara-saudara, apakah itu tiang awan dan tiang api itu berjalan atau enggak, gitu ya. Kalau berjalan, saudara-saudara, maka mereka tergesa-gesa untuk membereskan kemah mereka dan boleh mengikuti akan tiang awan dan tiang api itu kemana dia pergi. Itulah pekerjaan mereka, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang mari kita berpikir, sungguh membosankan, bukan? Ini adalah sungguh membosankan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin juga kita mengalami suatu peristiwa yang sama, khususnya di masa pandemi ini. Kita tidak tahu lagi harus mengerjakan apa di tengah-tengah kebosanan yang begitu mendalam, khususnya, ya, kalau mungkin untuk anak-anak kuliah atau anak-anak sekolah, gitu ya, dibebankan dengan begitu tugas yang begitu banyak dari setiap dosen atau guru, ya, dengan aturan yang begitu ketat, harus pakai masker dan segala macam, yang akhirnya bisa saja kita akan memberontak, bahkan dengan peraturan yang jaga jarak, yang seharusnya kita membutuhkan pundak sebagai sandaran dan kita harus tetap di rumah untuk memutuskan mata rantai virus corona. Maka saya sangat yakin, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kegelisahan ini pun pasti ada di dalam diri kita. Pasti rasa bosan itu ada, dan bahkan kita mungkin akan ingin untuk memberontak bahkan kepada pemerintah, gitu ya, karena PPKM, gitu ya, untuk membatasi seluruh masyarakat untuk bekerja, harus tetap di rumah. Bahkan saya menyaksikan berbagai video saudara-saudara yang di YouTube, mereka ingin memberontak kepada pemerintah, saudara-saudara. Inilah yang terjadi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan inilah peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel
dan mereka memberontak kepada Allah, saudara-saudara. Untuk itu saya mau bertanya sekali lagi kepada kita semua. Kalau saudara dan saya berada dalam posisi bangsa Israel, apa yang akan saudara lakukan? Saya sangat yakin bahwa saudara dan saya akan berubah pikiran dengan mengikuti bangsa Israel untuk kembali di tanah Mesir untuk diperbudak lagi oleh orang Mesir. Kita lebih baik ya kembali. Orang Mesir pun mungkin dalam pandangan kita ya secara khusus bangsa Israel, mereka pikir ya lebih baik diperbudak daripada kita itu hanya mengerjakan, mengintip gitu ya. Mendengarkan Musa berbicara dan sungguh membosankan, saudara-saudara. Dengan peraturan yang begitu ketat, salah sedikit harus membawa hewan atau kurban atau burung untuk melakukan berbagai upacara pengampunan. Kalau pelanggaran itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat berat, maka hukumannya ialah nyawa kita sendiri. Dengan keadaan seperti ini, apakah kita masih tetap bertahan dan tetap berada dalam keadaan kita? Apakah kita masih percaya kepada Allah atau malah kita memberontak kepada Allah sama seperti bangsa Israel? Tuhan berkata bahwa Dia akan membawa kita ke tempat yang berlimpah susu dan madunya. Namun realitas yang terjadi, bangsa Israel mengalami peristiwa yang sebaliknya. Mungkin kita juga sudah sering mendengarkan khotbah yang mengatakan bahwa kalau Anda percaya Yesus, Anda akan sukses, Anda tidak akan gagal, dan kata indah lainnya yang membungkus kebenaran Alkitab yang hakiki. Saya banyak mendengarkan khotbah-khotbah di YouTube yang mengatakan kamu kalau percaya Yesus, kamu akan bebas dari masalah. Kalau kamu percaya Yesus, kamu akan kaya, kamu tidak akan miskin, kamu akan segalanya yang baik. Apakah benar sedemikian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Yesus mengatakan bahwa jika engkau mengikuti aku, maka pikul salib, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan saya sekarang adalah, apakah ketika Anda percaya kepada Yesus Kristus, apakah tidak pernah gagal? Apakah Anda tidak pernah mengalami penderitaan? Kalau Anda pernah mengalami itu semua, itu tandanya bahwa Anda telah disesatkan oleh pendeta-pendeta palsu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak saudara sekarang juga untuk melihat dan menyadari kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kalaupun terjadi penderitaan di dalam kehidupan kita, itu adalah atas izin Tuhan, dan Tuhan selalu menopang kita. Bahkan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat peristiwa itulah yang membuat kita sadar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harus diakui secara jujur bahwa pada dasarnya bangsa Israel ingin memasuki tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madunya dengan perjalanan yang mulus, tanpa mengembara selama 40 tahun, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab kalau kita perhatikan di dalam Keluaran pasal 2 ayat 23 mengatakan bahwa bangsa Israel mengeluh oleh karena perbudakan yang terjadi atas mereka di Mesir. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata mengeluh dalam bagian ini memiliki makna bahwa bangsa Israel muak terhadap tindakan orang Mesir kepada mereka, dan mereka ingin bebas dari perbudakan tersebut. Itulah sebabnya ketika Musa datang kepada mereka, itu merupakan suatu sukacita yang besar bahwa mereka bisa bebas. Akan tetapi ketika janji Allah dengan realitas yang mereka alami berbeda, di sanalah mulai timbul pemberontakan. Bahkan bukan sekedar timbul, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melainkan mereka nyata-nyata memberontak kepada Musa, Harun, dan kepada Allah.
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi di Tuhan, mungkin juga saat ini kita mengalami suatu kondisi yang sama dengan bangsa Israel. Mungkin kita menginginkan suatu kehidupan berjalan bersama dengan Allah di tanah perjanjian tanpa kesulitan, tanpa rintangan, tanpa tantangan. Mungkin juga kita tidak ingin untuk melewati berbagai proses dan pembentukan yang Tuhan izinkan untuk kita lewati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, namun tahukah kita bahwa tanpa kesulitan, tanpa rintangan, tanpa tantangan akan membuat kita tidak merindukan Allah di dalam kehidupan kita. Tanpa peristiwa itu semua kita tidak akan sadar bahwa Allah kita yang kita percayai, Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan adalah Allah yang hidup, yang terlibat secara langsung dalam kehidupan ciptaannya. Kita tidak akan menyadari tanpa proses itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak akan menyadari bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang secara aktif bertindak untuk menyelamatkan umatnya. Untuk itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui itu semua kita disadarkan bahwa Dia adalah Allah yang menciptakan, yang sekaligus menopang dan memelihara kehidupan, serta yang mengendalikan semua yang telah diciptakannya. Melalui peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menyadarkan kita bahwa kita ini membutuhkan Allah. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Allah yang berserta dengan kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang terakhir, melalui segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, menyadarkan kita untuk mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah bagi kita, ciptaan yang Ia telah rancang di dalam kekekalan. Untuk itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maukah saudara dan saya tetap mengikuti akan kehendak Allah dan tetap percaya dengan setia kepada Allah? Walaupun jalan itu suram bagi kita, walaupun kita sudah tidak tahu lagi kita sudah sampai kepada jalan buntu dan tidak tahu lagi harus lakukan apa, maka saudara dan saya tetap bersandar dan menyerahkan seluruh totalitas kehidupan kita kepada Allah. Walaupun banyak penderitaan, walaupun banyak kesesakan, walaupun banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin saja tidak kita kehendaki, yang kita alami dalam kehidupan kita, maka saudara dan saya mengakui sekarang bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, dan tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi dalam dunia ini tanpa seizin Tuhan untuk terjadi. Kalau ketiga pertanyaan ini Anda aminkan, maka mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah. Mari kita mengakui mungkin di dalam kehidupan kita selama ini, ketika badai menghadang kita, ketika penderitaan-penderitaan yang kita alami, bahkan kita sudah sampai kepada jalan buntu, tidak dapat lagi menemukan solusi apapun. Dan mungkin saja kita menghujat Allah. Dan mungkin saja kita berkata, lebih baik saya kembali di Mesir. Mungkin juga kita mengatakan lebih baik saya kembali
lebih baik saya meninggalkan Allah daripada harus melewati berbagai pembentukan. Malah kalau saya perhatikan gitu ya, orang yang tidak percaya kepada Allah itu baik-baik saja. Kenapa harus saya yang selalu menderita? Apakah ada pikiran yang demikian? Mari kita mohon ampun kepada Allah. Mungkin juga kita berpikir Allah sudah meninggalkan kita dengan penderitaan yang kita alami. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah kita bahwa Allah sedang melatih kita, bahwa Allah sedang membentuk kita, bahwa Allah sedang mempersiapkan kita untuk memasuki tanah perjanjian, untuk memasuki kekekalan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu mari kita berdoa, memohon ampun kepada Allah. Kita berdoa. Ya Allah kami yang bertahta di atas kerajaan surga, pada hari ini ya Tuhan kami datang kepadamu. Di dalam pikiran kami yang jahat, di dalam pikiran kami yang sempit, di dalam keberdosaan kami, dan mengandalkan akan pikiran kami yang sesat, bahkan kami berubah pikiran bahkan untuk meninggalkan Engkau. Pada hari ini Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan ampuni kami, Tuhan layakkan kami. Kiranya Engkau Tuhan yang berkenan atas hidup kami, dan kami mohon belas kasihan Tuhan untuk menarik tangan kami kembali untuk kembali kepadamu ya Tuhan. Dan jika kami Tuhan sudah begitu jauh tersesat, mengikuti akan keinginan kami, dan biarlah kehendak Tuhan saja yang nyata dalam hidup kami. Tuhan tolong kami. Biarlah Tuhan juga memberikan kami kekuatan untuk melewati berbagai proses dalam hidup kami. Tuhan mampukan kami untuk melewati berbagai pembentukan-pembentukan yang Tuhan izinkan untuk kami lewati. Tuhan terima kasih, kami mau kembali kepadamu. Kami merindukan Engkau ya Tuhan yang bertahta di dalam hati kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan, pada hari ini kami mau berbalik kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Biarlah Tuhan sendiri yang mengontrol kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.